Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, selamat siang, selamat pagi. Apa kabar? Bertemu lagi bersama Ibu Winda di mata pelajaran Ekonomi Lintas Minat untuk kelas 10 IPA. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin ya, masih di bab 2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke. Nah, materi yang kita pelajari ya di minggu kemarin adalah ada masalah ekonomi klasik ya. Yuk kita review dulu sebentar materi minggu kemarin gitu ya, agar kalian mengingat kembali gitu ya materi minggu kemarin yang telah Ibu jelaskan. Nah, masalah ekonomi selain masalah intinya yaitu scarcity atau kelangkaan yang ada di bab 1, ada masalah ekonomi yang lain yang menjadi permasalahan. Masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik itu terdiri dari satu, kita ada produksi gitu ya. Produksi itu apa? Menambah nilai guna suatu barang atau jasa ya. Menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, dalam kegiatan produksi pun produsen mengalami masalah-masalah, pasti menghadapi gitu ya masalah-masalah, baik itu bahan baku yang sulit ditemukan atau bahan baku yang mahal gitu dan lain-lain gitu ya, makanya bisa menjadi suatu masalah. Yang kedua ada distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa. Nah, produsen setelah memproduksi gitu ya didistribusikan oleh distributor gitu ya ke konsumen-konsumen. Nah, dalam mendistribusikan barang dan jasa ini juga kadangkala ada masalah, ada barang yang tidak sampai ke tempatnya atau barangnya yang menjadi saat sampai ke tempatnya menjadi jelek atau seperti apa gitu ya. Nah, atau jalan menuju tempatnya, sarananya itu ya tidak mumpuni sehingga lama untuk sampai barang tersebut. Wah, macam-macam banget ya. Selanjutnya, masalah ekonomi klasik yang selanjutnya adalah ada masalah konsumsi. Konsumsi itu apa? Konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, konsumsi itu bisa konsumsi barang, bisa konsumsi jasa. Contoh dari konsumsi jasa yaitu apa? Misalnya para siswa yang laki-laki nih pergi dicukur ke tukang cukur ya, sebetulnya itu juga kalian melakukan kegiatan konsumsi, yaitu konsumsi jasa. Tapi kalian gak membeli barang gitu ya, tapi kalian membeli jasa, gak ada barangnya atau keahlian yang dirasakan oleh kalian, keahlian orang lain yang dirasakan oleh kalian. Kalau konsumsi barang ya berarti barangnya ada, nyata gitu ya, bisa dipegang, bisa dilihat, dipegang. Konsumsi misalnya kalian mengkonsumsi bakso, kalian mengkonsumsi membeli baju, itu juga disebut kegiatan konsumsi. Nah, dalam melakukan konsumsi pun terkadang menghadapi masalah-masalah konsumen ya, kan yang melakukan konsumsi adalah konsumen. Dalam melakukan konsumsi juga ada masalah yang mungkin dihadapi oleh konsumen, misalnya terbatasnya pendapatan gitu ya, atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga dan lain-lain. Nah, ini adalah masalah ekonomi yang klasik. Ingat ya, ada 3. Ibu suka singkat: pro, dis, kon. Produksi, distribusi, konsumsi. Lalu masalah ekonomi yang selanjutnya setelah masalah ekonomi klasik adalah ada masalah ekonomi yang modern. Ingat kalau yang modern itu selalu bahasa Inggris ya, masalah ekonominya. Ada berapa? Ada 3 juga, sama. Apa aja? Kita lihat ya. Nah, ada what, how, dan for whom. Nah,
kalau what ini adalah barang apa sih yang akan diproduksi. Lalu ada how, bagaimana sih cara produksi barang tersebut, dan for whom. Jadi setelah produksi barang itu, untuk siapa sih sebenarnya barang ini? Nah, itu semua masalah ini, what, how, for whom, itu dihadapi juga oleh produsen. Ingat ya, bukan 5W1H, ada when, why, lalu ada who gitu ya. Enggak ya, itu kalau itu di pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau di ekonomi, masalah ekonomi modern itu adalah what, how, for whom. Yang what, nah kalau produsen mau memproduksi barang tuh kira-kira apa ya gitu. Jadi mereka benar-benar menimbang dan tidak bisa atau tidak mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan konsumen karena terbatasnya modal. Lalu masalah yang kedua adalah ada how. How itu gimana sih? Gimana produsen memproduksi barang tersebut? Sudah ditentukan dia mau produksi barang X. Nah, gimana nih caranya biar memproduksi barang X tersebut tuh gimana caranya? Ya, apakah bahan bakunya apa? Tenaga kerjanya berapa gitu ya? Terus diproduksinya berapa sih gitu ya? Nah, itu semua harus dijawab di how. Lalu yang ketiga ada for whom. Nah, ini yang for whom adalah untuk siapa. Sudah dijawab what-nya, barang apa sih yang harus aku produksi gitu ya, kita produksi kata produsen. Lalu gimana sih cara produksinya, bahan bakunya apa, apakah dengan padat karya kah, apakah dengan padat modal kah gitu ya. Nah, kalau padat modal, ingat padat modal itu produsen itu menggunakan teknologi yang canggih sehingga modal yang modal untuk barang tersebut, untuk mesin tersebut juga besar. Nah, kalau padat karya itu, produsen tersebut lebih memilih tidak menggunakan mesin-mesin canggih, tapi lebih senang menggunakan tenaga manusia. Sehingga kalau di padat karya, teman-teman, padat karya itu akan menyerap banyak tenaga kerja karena mempekerjakan banyak penduduk ya. Nah, terus ada for whom. Nah, buat siapa gitu ya. Nah, udah dibikin tuh untuk siapa nih? Kira-kira aku bikin produk ini tuh sasaran pasarnya siapa gitu ya. Nah, misalnya membuat produk X dengan harga di atas rata-rata. Nah, mungkin harga barang yang mahal juga akan sejalan dengan kualitas ya teman-teman ya. Jadi misalnya produsen membuat barang X dengan harga yang lebih mahal, berarti pasarannya juga bukan untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi mungkin menengah ke atas. Jadi dalam memproduksi barang ini juga produsen benar-benar harus mengerti, harus tahu nih sasaran konsumennya itu siapa. Ingat ya, ini masalah ekonomi modern. 1 ada what, 2 ada how, 3 ada for whom. Nah, lalu minggu kemarin juga kita belajar tentang sistem ekonomi ya. Kalian harus ingat aturan yang merupakan suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian negara. Ingat, sistem ekonomi itu ada berapa? Lihat. Pertama, ada sistem ekonomi tradisional, kita review dulu. Lalu kedua ada komando atau terpusat. Ketiga ada sistem ekonomi pasar. 4 ada campuran. Kita lihat. Kalau tradisional, sistem ekonominya dilakukan secara turun-temurun cirinya dengan faktor-faktor produksi sederhana dan terbatas. Lalu selanjutnya, ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Ingat komando, sistem ekonomi itu semuanya diatur oleh pemerintah. Jadi namanya juga ngasih komando ya, maka semua hal perekonomian dalam suatu negara tersebut diatur oleh pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat hanya harus menurut aja gitu kepada pemerintah yang telah menentukan faktor-faktor produksi, telah menentukan sistem ekonominya. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi yang pasar. Oke, kalau pasar itu kan sebaliknya dari yang komando. Kalau komando itu terkekang, kalau pasar itu justru bebas. Jadi sistem ekonominya diserahkan kepada masyarakat, sepenuhnya pada masyarakat dengan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Nanti kalian di bab terakhir di semester 1 akan belajar tentang permintaan dan penawaran gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat tidak terkekang kreativitasnya karena sektor perekonomian diserahkan kepada swasta. Kepada swasta itu adalah kita sebagai masyarakat. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi yang
Oke, ada campuran. Kalau bicara campuran, nah campuran itu adalah campuran dari komando dan pasar. Jadi diambil sistem ekonomi yang baik-baik dari komando dan yang baik-baik dari pasar, semua diterapkan di sistem ekonomi yang campuran. Sebenarnya ada satu lagi sistem ekonomi. Nah, ini nih, ada sistem ekonomi Islam. Kayak gimana sih sistem ekonomi Islam? Yuk kita lihat. Oke. Nah, kita tahu bahwa sistem ekonomi komando dan liberal itu terlalu bebas dan juga terlalu mengekang. Di campuran diambil yang baik-baik dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Nah, kalau dalam sistem ekonomi Islam seperti apa? Semua aturan, semua isi, karakteristik dari sistem ekonomi Islam itu melandaskan pada syariat Islam, yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua kegiatan ekonomi, aturan-aturan itu berujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu semua tujuan, semua kegiatan dalam ekonomi Islam itu sepenuhnya adalah untuk kemaslahatan umat dunia dan akhirat, dan itu disebutnya adalah falah. Nah, jadi kalau dalam sistem ekonomi Islam itu harus ini ya teman-teman, tercapainya falah. Falah itu apa? Jadi sejahtera, makmur dunia dan akhirat. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Nah, kita lihat seperti apa karakteristik atau ciri-cirinya ya. Oke, ada yang disebut dengan nilai dasar kepemilikan. Nah, kalau dalam komando kepemilikan milik pemerintah, kalau dalam liberal kepemilikan adalah milik swasta, tapi kalau dalam Islam kepemilikan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepemilikan sumber daya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sesuai dalam surat Yunus gitu ya, ayat 10 gitu. Yang arti ayatnya adalah peran manusia di bumi ini hanyalah sebagai khilafah atau hanya sebagai pengelola. Nah, jadi yang punya ini semuanya adalah, yang ada di dunia ini adalah punya Allah. Jadi diharapkan kalau dalam sistem ekonomi Islam tidak ada manusia yang serakah untuk serakah akan faktor-faktor produksi, serakah akan faktor-faktor sumber daya ekonomi gitu. Itu diharapkan gak ada gitu, karena di dalam sistem ekonomi Islam itu adalah ada nilai dasar kepemilikan yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi walaupun semua milik Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia itu masih punya hak atas pribadi, atas usahanya gitu ya. Boleh berupa tanah, harta dan sebagainya gitu ya. Tapi pemindahan kepemilikan harta tersebut harus didasarkan pada transaksi ekonomi yang halal gitu. Lalu selanjutnya karakteristiknya apa? Ada nilai dasar keseimbangan. Nah, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi ini harus diimbangi dengan terjaganya keseimbangan antara kesejahteraan dan kelestarian alam. Jadi sebetulnya manusia ini kalau dalam sistem ekonomi Islam ini ya, tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan demi meningkatkan ekonomi. Itu tidak boleh gitu, karena itu tidak baik ya, karena kemaslahatan umat di dunia kalau misalnya alam terus dieksploitasi itu sebenarnya tidak bagus. Jadi tidak boleh ada yang seperti itu. Jadi makanya harus seimbang. Lalu selanjutnya, ada nilai dasar keadilan. Nah, adil itu kalau dalam Islam tuh keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk dapat perlakuan, untuk dapat penghargaan, untuk mendapatkan barang atau jasa gitu ya. Nah, prinsip keadilan ini juga sesuai dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Namanya juga ekonomi Islam ya. Jadi harus berdasarkan pada Al-Quran gitu ya. Sesuai ada surat Al-Maidah gitu ya, yang artinya jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi benar-benar kalau dalam Islam itu adalah harus berlaku
adil, seimbang dalam bekerja, berusaha, berdoa gitu ya. Lalu hasil dalam kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi sebagian besar harus disedekahkan gitu kan. Kalau dalam Islam ada konsep sedekah. Nah itu, lalu karakteristik selanjutnya kita bisa lihat ada nilai instrumental, ada zakat ya teman-teman ya. Nah kalau dalam ekonomi Islam itu nggak ada pajak ya, tapi adanya zakat. Nah zakat itu harus dibayar semampunya ya, berarti penduduk atau masyarakat yang mempunyai kelebihan harta, yang kaya gitu, jadi dia membayar zakat yang lebih besar gitu. Diharapkan zakat akan membawa kemaslahatan umat gitu di dunia dan di akhirat atau falah tadi. Lalu selanjutnya ada kerjasama ekonomi gitu ya, kerjasama ekonomi dalam kebaikan, kerjasama dalam kebaikan gitu ya. Nah jadi kegiatan ekonomi di dalam Islam ini harus dilandasi dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan, harus berkompetisi untuk menebarkan kebaikan gitu. Jangan membuat transaksi-transaksi yang yang belum pasti, apalagi ada riba, itu sangat tidak boleh gitu. Makanya harus bekerja sama dalam kebaikan, menebarkan kebaikan sesuai dengan, ada juga suratnya, surat Al-Baqarah gitu ya. Ada yang artinya adalah berlomba-lombalah kalian dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian di hari kiamat. Nah kayak gitu, jadi semuanya berdasarkan kepada Al-Quran. Nah ini teman-teman secara simple sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu seperti apa gitu ya. Nah jadi kalian bisa mengidentifikasi gitu ya, bisa membedakan gitu, yang mana nih ekonomi komando, yang mana nih sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Sekarang kita lihat. Oke, gimana nih dengan Indonesia? Indonesia tuh pakai sistem ekonomi yang mana? Kemarin di tugas-tugas ibu kan pernah ada soal negara-negara yang menganut sistem ekonomi Islam. Sebetulnya negara di dunia ini tuh tidak 100% menganut sistem ekonomi sesuai teori yang ibu jelaskan ke kalian, tapi yang ada itu hanyalah ada yang mendekati. Terus Indonesia tuh mendekati yang mana? Apakah komando? Apakah liberal? Apakah campuran? Apakah sistem ekonomi Islam? Kalau Indonesia tuh bukan sistem ekonomi Islam teman-teman ya, enggak. Nah Indonesia itu adalah menganut sistem ekonomi yang campuran. Nah ini Indonesia pakai sistem ekonomi campuran. Nah sistem ekonomi campuran Indonesia ini disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah sistem ekonomi Pancasila inilah sistem ekonomi Indonesia campuran, namanya adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 33 gitu ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, teman-teman, di Indonesia ini perekonomian harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan ini ada pada badan usaha yang disebut dengan koperasi. Jadi koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang asas perekonomiannya adalah asas kekeluargaan. Nah, jadi dari anggota untuk oleh anggota dan untuk anggota ini ada aplikasinya di dalam koperasi. Nanti kalian akan belajar koperasi di semester 2. Lalu cirinya nih di sistem ekonomi Pancasila Indonesia adalah apa? Cabang-cabang produksi, nih kita lihat nomor 2 ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, cabang-cabang produksi yang penting atau yang vital maksudnya apa? Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk itu sangat membutuhkan itu, gitu ya. Dan jangan sampai dikelola oleh swasta. Karena apa? Kalau dikelola oleh swasta, takutnya, khawatirnya akan dikelola secara sewenang-wenang, makanya harus dimiliki oleh pemerintah. Kira-kira apa nih cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak nih, misalnya PLN, transportasi nih, kereta api, itu kan sangat penting dan dibutuhkan gitu oleh kita sebagai masyarakat. Telekomunikasi gitu ya. Walaupun ada
cabang-cabang produksi yang dimiliki oleh swasta gitu, tapi awalnya itu adalah pionirnya adalah dipunyai oleh negara kayak gitu. Kayak Pertamina ya, itu bahan bakar minyak itu pemerintah yang punya karena sumber daya yang vital atau yang penting. Lalu setelah nomor 2 kita ada ciri nomor 3. Kita lihat nomor 3 tuh apa cirinya? Bumi, air, kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini yang penting juga di Indonesia itu adalah ada dengan tujuan pasti selalu untuk kemakmuran rakyat gitu, pasti gitu, karena pemerintah kita sangat baik gitu ya, gimana caranya nih rakyat biar sejahtera gitu ya. Nah, jadi bumi, air, kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara. Lalu nomor 4 apa? Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi ya, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, teman-teman, di ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia ini, sistem ekonomi Pancasila ini semuanya menunjukkan hal-hal yang sangat baik gitu ya. Jadi sumber daya itu tidak dikuasai semua oleh pemerintah, sehingga kita sebagai rakyat tidak merasa dimatikan kreativitasnya, dan juga tidak terlalu bebas seperti di ekonomi liberal gitu ya, yang dimana semuanya dimiliki oleh swasta tanpa pemerintah campur tangan. Kalau seperti itu nanti negatifnya apa? Akan sering terjadi krisis ekonomi gitu. Makanya Indonesia ini menganut sistem ekonomi Pancasila, yang mana sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi campuran. Nah, peserta didik sekalian, untuk materi bab 2 masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini selesai sampai di sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Tolong dipahami, dimulai dari masalah ekonomi sampai semua sistem ekonomi yang ada di dunia ini gitu ya teman-teman. Nah, sekian materi untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 minggu kemudian setelah kuis di bab 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.